Yang di rebranding tuh apa? Kan kita tahu nih Facebook ini selain perusahaan juga produk. Ya, Iya. Untuk membedakan itu. Aku nih sebagai rakyat mediocre proletar yang nggak terlalu paham tentang perusahaan-perusahaan, pribadi sebenarnya nggak peduli. Mau dia ganti nama berkali-kali, kalau udah bocor ya udah kita tahu ini ketuanya Mark Zuckerberg gitu. Meskipun di dalam katanya itu kayaknya sepakat RBA, berdamai. tapi kalau orang nyebutnya intinya OSS berbasis resiko. Dari novel. Nah. Oh ya, biasanya ini kan legal talk case ini ada aku, Chandra sama Mas Jamal. Kali ini ada dua pemain tambahan. Iya, Kita habis casting kemarin. Casting buat talent. Kita baru transfer. Iya. Ini udah perkenalan dulu ini. Aku Ilyas ya, nanti ya IG ya di bawah sini. Iya, aku Sofi. Halo. Halo. Ini kita gabung di sini. Kami anak magang. Persatuan anak magang. Oke, kalian tahu kenapa kalian dikumpulin di sini? Tahu. Tahu dong. Tahu ya? Nggak surprise. Kan kita semua kerja di sini. Nartuga. Oke, kita akan bahas sesuatu yang kemarin baru aja jadi trending topik. Kayaknya kalian semua harusnya udah tahu sih. Thomas Cup. Enak banget nih. Sedikit lagi. Boleh tebak dulu satu-satu kali ya. Kita bahas apa? Aku udah tahu nih bahas Facebook kok. Oke, langsung aja. Kalian kaget nggak kemarin Facebook ganti nama jadi Meta? Enggak. Kok enggak kayak? Enggak. Enggak. Karena aku udah lama nggak main Facebook. Soalnya Facebooknya ya tetap Facebook. Itu enggak kagetnya karena bodoh amat sih kayaknya dia. Benar sih. Memang bukan target pasar. Bukan dia. Nah itu tadi kayaknya Chandra menarik. Apa? Nggak kaget karena Facebooknya tetap Facebook. itu gimana tuh? Maksudnya? Ya aplikasi Facebook yang di sini tetap Facebook. Oh. Nggak ada bedanya. Enggak ganti nama gitu ya. Oh iya. Oke, berarti Meta itu Perusahaannya doang. Nah, Iya, korporasi. jadi Meta itu perusahaannya, nah produknya ini Facebook, Tetap. Instagram, WhatsApp. Terus kalau nggak ada yang berubah, buat apa dibikin informasi yang gembar-gembor gitu? Kalau nggak ada, berarti kan jatuhnya hampir nggak ada dampaknya dong. Rebranding bro. Gitu. Rebranding nih mas sama. Rebranding. Iya ya. Ya mungkin sebagian orang apa ya menyebutnya rebranding tapi ya, gimana ya? Yang di rebranding tuh apa? Kan kita tahu nih Facebook ini selain perusahaan juga produk. Ya, itu iya, iya. untuk membedakan itu antara perusahaan dan produknya. Oh, aku serius baru tahu lagi. Rebranding itu lebih pada kalau apa ya? Supaya dia enak banget duduknya. Obrolan yang ada di netizen di internet gitu ya, tapi memang sebenarnya mungkin itu yang terjadi. Kan mau rebranding perusahaannya. Oke. Iya kan? Kenapa kamu ganti Meta? Karena Meta adalah bla 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 gitu kan. Oke. Oh ya, pengennya kita perusahaan ini gitu melampaui universe apa gitu kan, berarti kan yang di branding itu adalah perusahaannya gitu. Jadi yang dulu Facebook, mungkin kalau Facebook di branding kan ada batasnya kan ya? Iya. Maksudnya orang melihat Facebook kan pasti kan iya aplikasi kan? Sama aja isinya gitu. Iya aplikasi, meskipun dia adalah perusahaan sebenarnya kan, punya anak perusahaan banyak gitu. Tapi ketika diganti jadi Meta, kan dia seperti muncul kesan baru bahwasanya ini perusahaan beneran gitu, dan perusahaan dan punya apa sih namanya, punya citra yang lain lah ya. Ya ini kreatifnya mau nambah-nambahin lagi apa mau tanya? boleh. Jadi gini. Atau masih bingung? Atau masih bingung? Nah, misalnya apa ini tanpa lemparan tambahan. Jadi kemarin sebenarnya ada banyak info yang berseliweran gitu. Salah satunya ini kayak gibah-gibahannya gitu aja ya. Maksudnya boleh ditanggepin serius apa gimana. Jadi katanya ini tuh salah satu cara
yang dilakukan sama si Facebook akibat kebocoran data pengguna, katanya sih ya. Buruknya nama perusahaan, nama Facebook sebagai perusahaan. Nah itu kalau menurut kalian gimana tuh? Aku masuk deh. Aku nih sebagai rakyat mediocre proletar yang nggak terlalu paham tentang perusahaan-perusahaan, pribadi sebenarnya nggak peduli. Mau dia ganti nama berkali-kali tuh, kalau udah bocor ya udah kita tahu ini ketuanya Mark Zuckerberg gitu. Jadi tetap nggak ada dampaknya. Terus juga aplikasinya tetap Facebook. Di HP juga Facebook yang main segmentasi pasarnya masing-masing. Cuman bedanya ya ada Instagram dan yang lain-lain. Jadi kalau ke hidupku sendiri sih nggak terlalu berpengaruh ya. Yang jadi aneh adalah beritanya sampai ke aku. Kalau kamu sendiri gimana? Menurutku bahaya nggak sih? Maksudnya aku dengar berita juga kalau beberapa pengguna Indonesia tuh juga kena gitu di kebocoran tadi. Itu kan bisa jadi cybercrime dan lain-lain. Maksudnya mungkin rebranding tadi tuh untuk nutupin itu nggak sih? Iya. Terus masalah yang tadi itu penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaian kebocoran data itu. Iya. Aku masuk lagi. Kalau menurutku supaya kan Facebook ini udah punya citra nih kebocoran data dan lain-lain. Sementara Facebook itu punya produk-produk lain nih. Iya. WhatsApp, Instagram, Iya. dan lain-lain lah pokoknya. Nah untuk biar kita nggak, wah Instagram ini punyanya Facebook, jadi dia mungkin kebocoran data. Nah mungkin dia, oh enggak kok Instagram punyanya Meta. Biar nggak terafiliasi dengan Facebook banget itu loh. biar seolah nila setetik tidak merusak susu sebelanga. Ya bisa gitu sih. Berarti Mas, menurutku daripada yang digembar-gemburkan perubahan namanya, harusnya adalah perubahan sekuritasnya dong. Kalau yang diangkat adalah tentang kebocoran data, harusnya yang di-up adalah tentang kami punya sistem yang lebih aman. Oh, Iya nggak sih? kayaknya kampanye soal bahwasanya sistem kita aman itu nggak berhasil deh, udah beberapa tahun. Ini kan persoalannya sejak dari bahkan mungkin sebelum Cambridge Britannica ya seingatku itu, yang kebocoran data di Inggris itu kan besar sekali dan itu bahkan bilang berdampak pada politik internasional gitu ya, pemilihan politik itu. Jadi udah dicoba bertahun-tahun dan udah diprotes bertahun-tahun dan kayaknya sampai sekarang kan tidak berhasil memulihkan citra gitu kan. Branding itu kan persoalan citra ya, apa yang diimajinasikan orang atas suatu produk atau suatu hal gitu. Berbeda dengan merek ya, kalau merek itu kan lebih hitam di atas putih gitu kan, ada nama, ada logo gitu kan. Tapi brand itu kan seolah kayak persepsi dari konsumen atau dari orang masing-masing, kayak kamu gitu kan. Kamu udah kayak melihat baik itu brandnya Facebook atau Meta, ya udahlah brand ini pembocor data kan kayak gitu. Sesederhana itu gitu. Tapi kan bagi orang lain atau orang di masa depan kan bisa jadi wah Facebook sama dengan Meta beda gitu. Jadi bisa jadi punya citra atau tampakkan persepsi yang berbeda bagi orang gitu, bagi publik. Mungkin ya. Terutama orang yang tidak peduli atas kebocoran data gitu. Betul. Jadi ya kan orang bisa sekarang itu biasa aja mengumbar data ke publik kan. Ya di satu sisi sebenarnya hampir nggak ada yang peduli dengan kita bagi-bagi nick, disuruh bikin akun apa, masukin nick, foto KTP, itu kan kita membocorkan data diri kita sendiri kan. Iya, kita mengunggah. Kita lagi nongkrong-nongkrong terus ada mbak-mbak lewat, Mas boleh minta ini isi formulir sambil install aplikasi, itu kan kita kan ngebocorin data sendiri sebenarnya. Oke, sebelum terlalu melebar, perlu tak kembalikan ke ini ya, arah obrolan. Jadi kalau misalkan tadi langkah pergantian nama dilihat kayak mencurigakan gitu ya misalnya. Lalu sebenarnya karena dari tadi pada ngomongin rebranding, sebenarnya sejatinya konsep rebranding itu sendiri gimana sih, Mas Jamal mungkin yang lebih paham tentang. Ya benar gitu. Rebranding itu ya kayak dilakukan Facebook sekarang. Ketika kamu pengen mengubah citra gitu kan, atau makna gitu kan, secara lebih metafisinya gitu kan. Makna dari sebuah perusahaan, merek atau produk gitu dimaknai
ulang atau dimaknai berbeda gitu ya. Apa ya? Jadi kan kita misalnya perusahaan nih, perusahaan kan yang membuat sesuatu. Nah produknya ada lagi, produk kan beda dengan perusahaan yang membuat. Ya. Nah rebrandingnya itu ya buat Facebook ini sebenarnya cuma produk loh. Sebenarnya kita ini punya perusahaan sendiri nih, namanya Meta. Konsepnya. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu di sini produk Google itu sebenarnya produk dari company Alphabet, kan nggak ada yang tahu kan? Oh benar, Alphabet. Alphabet Inc. Kan Google, Oh iya sih, benar sih, Google, benar. Android dan lain-lain itu kan semuanya produk. Tapi company mereka namanya Alphabet. Jadi mungkin Facebook ingin menciptakan citra semacam itu. Rebranding itu contoh mudahnya itu Gojek deh kayaknya. Dulu itu kan logonya kan orang naik motor kan. Seingatku itu kan orang naik motor. Sekarang itu kan buletan itu kan, buletan hijau itu kan. Jadi Credible Inc. jadi apa sih ya namanya? Orang dari melihat itu kan, yang awalnya itu kalau orang naik motor itu kan kebayang banget bahwasanya ini cuma aplikasi ojek online gitu kan. Tapi ketika diubah logonya gitu kan orang tidak bisa serta-merta melekatkan pada ini sekedar ojek online karena memang setelah berkembang kan bukan sekedar itu kan, produknya ada yaitu ojek motor, makanan bayar alat sesuatu, payment gitu kan, pembayaran gitu. Jadi dari sebuah perusahaan atau produk itu kayak dikemas ulang gitu loh, rebranding itu maksudnya dikemas ulang. Iya, aku baru sadar berarti jatuhnya termasuk berhasil ya Gojek ya. Iya. Tanpa terasa sih itu, benar sih. Nah itu Benar sih, nggak terasa gitu. Nggak terasa, benar. Tanpa terasa kita sudah mempersepsi Gojek sebagai perusahaan atau produk yang lain gitu Iya, ya. benar. Yang dulu awalnya coba ojek online gitu, sekarang macam-macam. Oke, sebelum terakhir, karena tadi udah ngobrol banyak, lalu sebenarnya apa sih yang kalian pikirin tentang visi masa depan dari koneksi sosial yang mau diwujudkan atau yang akan diwujudkan oleh Meta ini tadi? Dia kan punya visi besar tuh kalau kita banyak baca berita. skillful vision. Ya siapa dulu? Siapa? Gak tahu juga visi. Siapa yang jawab dulu? Apa pendapat? Sofi mungkin. Menurutku ya aku sih ngelihat ada ya videonya si Mark itu, dia di YouTube gimana jelasin metaverse tuh mau kayak gimana gitu kan. Dia jelasin kalau kita tuh bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Misal kamu share kamu lagi di mana kayak gitu, kita tuh bisa ada dalam situ kayak gitu. Cuman mungkin karena aku bukan pengguna Facebook yang bener-bener nge-Facebook terus, maksudnya jadi aku ya udah aja gitu. Maksudnya kayak dia mau rebranding kayak apapun, aku emang gak suka pakai aplikasi itu gitu. Aku lebih ke yang lain mungkin karena pilihan aja kali ya. Tapi Sofi suka pakai Instagram. Suka. Sama aja. Iya tapi maksudnya mau Facebook nge-rebranding dia kayak gimana pun tuh aku. Ya, I don't care. pandangan awam Facebook ya Facebook. Facebook Iya. ada aplikasi. Nah, di sini Iya. ini Facebook adalah perusahaan itu yang ini. Yang apa sih? Makanya Yang pengen dilakukan yang salah satu misi dari rebrandingnya ini kan ini. Facebook yang awalnya aplikasi sekaligus perusahaan ini diubah nih. Ini sekarang nih Facebook aplikasi doang gitu kan. Terus perusahaannya Meta. Ada tambahan soal visi tadi, tanggapan visinya Meta ini tadi? mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Seperti sosial media pada umumnya. Dan handphone. Oke, kalau gitu terakhir, kalian siap nggak untuk berinteraksi lewat avatar kayak yang dijelasin Sofi tadi? Udah latihan lewat Zoom ya kita? Iya gak sih? Sebenarnya udah latihan lewat Zoom gak sih? Dari 4 elemen. Iya. Dari 4 elok apa pula ini? Udah latihan lewat Zoom sama game VR cyber itu. Dia harusnya nggak beda jauh sih. Dulu juga kita ngeliat Zoom kaget, kesini udah biasa aja. Sekarang dari Zoom besok ngeliat VR begitu, pasti jadi biasa aja. Oke, udah ada yang lain? Aku nggak tahu kalau kategorinya siap nggak siap. Sebenarnya Mau nggak mau. nggak sih apa yang disampaikan Mark itu ya
the old time shit gitu, maksudnya Beyond. itu udah omongan lama gitu. Jadi kayak kalau dianggap sebagai sesuatu yang baru atau visioner juga enggak sih aku rasa. Jadi ya Oke, terakhir ini akan banget. menuju ke sana emang. Terakhir banget nih. Kira-kira langkah ini bakal sukses nggak? Apa si Mark ini bikin dunia meta ini? Ya, dunia meta kan sudah berjalan gitu ya pada dasarnya gitu ya. Konsep-konsep itu gitu kan juga apa? Usaha yang diarahkan ke sana gitu. Ya, barangkali yang lebih tepat pertanyaannya apakah rebranding ini gitu ya? Ya betul. Akan Kalau berhasil. bicaranya dunia meta, aku justru merasa jadi Iron Man. Strange kan? Bingung. Tapi kalau rebrandingnya kayaknya bisa dengan pelajaran Gojek tadi, dan ini kayaknya sudah mulai kepisah ya. Iya. Sesimpel Facebook perusahaan dan Facebook produk, sekarang sudah Facebook produk dan meta perusahaan. Iya. Sudah oke. Itu berhasil ya dia ya. Betul. Buat kita sibuk memikirkan Iya hal dong, itu. bener dong. Jadi seharusnya sudah untuk ini sudah jadi awal yang baik. Tinggal nanti gimana aja. Oke, thank you guys buat hari ini. Boleh? Masih ada yang pakai Facebook nggak sih? Masih ada. Oh masih buka. Masih dari kura-kura. Grup jual beli. Apa kura-kura. Kamu nggak pernah buka? So. Aku Twitter. Grup jual beli. Tapi aktifnya Twitter. Soalnya Twitter lebih lucu. Ini malah menawarkan aplikasi musuh ini kayaknya ini maksudnya. Sorry, Facebook. Ada Facebook juga nggak bayar kita kok. Oh iya, Facebook sudah punya akun Twitter. Aku juga anak Twitter. Kecuali nih kalau dari company-nya Facebook mau bikin kantor di sini bisa. Bisa tuh kayak bisa ngobrol tuh. Kita pura-pura gak main aplikasi lain. Nggak ada luas di Facebook. Cuman Enggak kok. nggak ada. Ketik satu untuk apa sih? Nggak jadi lagi. Biasa jokes Facebook. Ketik mau. Ya, ketik amin agar doa ini terkabul. Beda. Kayaknya lah itu lah Lainnya seluruh. target market Facebook di Indonesia. Ini nggak habis nih kalau nggak Oke. dikasih. Ngoceh terus aku. Chandra boleh salam penutup? Wih, saat penutupnya gimana, Bu? Legal jelas. Oke, terima kasih. Legal Class tetap menghadirkan Legal Case dengan format baru hari ini dengan jadwal seperti biasanya. Iya, Man. Jadwalnya seperti biasanya kan? Iya, Hari Sabtu jam 6 sore. 6 sore. Oke, salam. Legal.